Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan teman-teman. Kali ini di acara Bedah Brand selama 1 jam. Jadi selama bulan Ramadan saya memberi kesempatan untuk teman-teman untuk dibedah brandnya sekaligus promosi, terutama produk-produk yang digunakan atau dibutuhkan pada saat bulan Ramadan. Nah, ini hari ini saya akan mengbedah brand Seblak Asgar. Yang kemarin saya bedah adalah brand Latanta. Brand Latanta itu adalah bumbu masak khusus nasi goreng dan akan menyusul yang lain. Sementara kalau Seblak Asgar ini adalah seblak yang pusatnya di Jogja. Ini suatu yang aneh, nanti kita gali dari Aldi yang menjadi founder dari Seblak Asgar. Kebetulan Aldi ini juga alumni dari workshop saya, Bisa Bikin Brand, yang tentunya disiplin ilmunya sudah sama gitu. Jadi kalau kita ngobrol diskusi itu pemahamannya sama ya. Mungkin buat teman-teman yang belum alumni atau belum pernah ikut workshop saya, agak tertatih-tatih mengikuti step-step atau langkah-langkah yang biasa dilakukan oleh teman-teman alumni. Namun tidak tertutup kemungkinan, jujur aja saya sedang menyiapkan sebuah online workshop yang setiap workshop terdiri atas 4 kelas. Saya sedang mencari tahu, seperti tadi siang saya live bareng sama alumni saya, Vivi, yang saya gali kebutuhannya apa sih supaya bisa tepat sasaran gitu. Karena COVID ini kita nggak pernah tahu sampai kapan, tidak ada yang bisa ngasih tahu juga akan selesainya kapan gitu ya. Jadi memang serba tidak menentu. Jadi kategorinya kalau saya sih boleh dikatakan setengah chaos. Karena tidak menentunya itu semua orang mengalami. Cuma kalau yang cukup berusaha akan melihat peluang yang ada di depan sana. Baik, ini saya masih menanti Aldi ya, yang menjadi founder dari Seblak Asgar ini. Untuk bergabung live sama-sama Pak Abi. Jadi teman-teman ya, yang ingin live bareng saya, itu saya kasih waktu setiap hari antara jam 1 sampai jam 2 ya. Jam 1 sampai jam 2, kecuali hari Senin dan kecuali hari Jumat. Kecuali hari Jumat. Nanti kelas juga akan saya buat antara jam 1 sampai jam 2. Jam 1 sampai jam 3. Kelas itu 2 jam. Jadi saya sedang mempersiapkan, jadi termasuk aplikasi apa yang saya pakai nanti, atau apakah saya pakai Zoom atau pakai Google Live atau pakai Lightbake, itu sedang saya pelajari. Juga saya sedang berusaha untuk meningkatkan kapasitas bandwidth saya di rumah, karena bandwidth rumahan ya tahulah, uploadnya cuma 2,5, 2,9 gitu ya, downloadnya bisa 17,5, karena memang kalau rumahan itu kan lebih banyak lebih banyak mendengar, menonton ya, Netflix dan segala macam. Tapi jarang yang mengupload sesuatu. Nah, saya lagi nyari di mana
yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Bi. Aldi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bi. Ya, mungkin agak dijauhkan sedikit dari HP-nya ya, jadi supaya, Ya, nah gitu, supaya nggak terlalu besar, apa oke. namanya, tampilan visualnya. Ini Ya, cukup ya Pak? eh, cukup, cukup ya. Jadi teman-teman, ini tadi saya sudah buka sedikit siapa Aldi dan eh, apa yang mau kita bahas, karena tujuan dari bedah brand ini sebetulnya sarana promosi buat teman-teman yang mempunyai produk yang bisa digunakan selama bulan puasa. Nah, untuk Aldi, Ya Aldi ini Pak. salah satu alumni saya. Saya lupa batch-nya berapa. 45 Pak Bi. Oke, ya. Jadi untuk Aldi, silakan memperkenalkan diri Ya, 5 menit perkenalan dan pengalaman mengawali bisnis seblak Askar ini. Silakan. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang menyaksikan IG-nya Pak Subiakto. Luar biasa, Anda nggak salah channel menurut saya ya, sore ini. Perkenalkan, nama saya Aldi. Saya sebenarnya asli mana ya, Jawa Barat iya, tapi gede di Jakarta gitu ya. Jadi keluarga tuh Jawa Barat, semuanya Jawa Barat, tapi saya lama di Depok dulu. Nah, kemudian 2010 itu saya pindah ke Yogyakarta, bekerja dulu sama bapak mertua, kemudian mencoba berusaha di apa namanya bidang kuliner ini udah mulai 2012 sebenarnya, kemudian tutup 2014, mulai lagi dari dapur Asgar gitu. Nah, Asgar ini apa namanya diambil dari kota kelahiran bapak saya. Asli Garut, aslinya itu Asgar. Nah, dulu itu namanya belum seblak gitu, masih apa, dapur dapur Asgar. Jadi uh, menunya tuh banyak, ada bubur ayam, es teler, kemudian kalau di Jakarta, teman-teman di Jakarta pasti tahu namanya Sinar Garut. Nah, saya melihatnya ke sana dulu. Nah, ada bubur ayam, apa, ada supa zup juga, nasi goreng. Nah, ada di bawah itu menu Jawa Barat yang kita coba bikin khas itu seblak. Nah, dari situ mulai 2014 kita bukuan. Di 2000, di tahun pertama ya seperti biasalah, teman-teman yang apa namanya baru mulai usaha itu gagal dan apa namanya nggak banyak pengunjungnya, tapi teman-teman pengunjung yang datang ke sana bilangnya enak gitu. Nah, enak tapi nggak ada, setelah mereka pulang mereka nggak ada lagi yang datang, sehingga saya pada saat itu tidak tahu yang namanya pasar, tidak tahu yang namanya brand, saya juga belum tahu yang namanya passion gitu. Jadi ya masih asal jalan aja. Pada saat itu saya hanya menjalankan itu, tapi eh, konsumen saya lebih banyak larinya arahnya tuh ke seblak. Nah, ke seblak ini baru kita mulai mengurangi apa namanya produk-produk yang tidak begitu diminati. Sama halnya pada saat hal ini gitu. Di sebelah Asker ini juga kan banyak sekali apa namanya. Ya nanti kita cerita item-itemnya, kalau Pak Bi udah lihat kan dari ujung sampai ujung itu. Nah, pada saat pandemi seperti ini juga kita memangkas gitu, memangkas. Nah, seperti itu. Nah, pada saat itu saya juga mulai sedikit mengikuti YouTube-nya Pak B. Kenapa sih harus brand duluan yang dimajuin? Nah, sehingga pada saat itu orang udah tahu seblak, tapi namanya masih dapur Asgar gitu. Jadi sesuatu yang apa ya? Kalau mau seblak, kok mesti ke dapur Asgar gitu. Sedangkan kalau misalkan seblak, kenapa nggak ke tempat seblak-seblak yang lain? Sehingga saya
mengganti dapur Asgar ini menjadi seblak Asgar di tahun 2015 gitu. Di 2015 kita mulai menggunakan nama seblak Asgar, tapi seblak Asgar apa namanya belum kuah jeletot waktu itu, masih seblak seblak kampung lah gitu. Nah setelah itu baru di 2016 kita punya kesempatan masuk ke sebuah mall di Yogyakarta, Nah di sana itu kalau kita menghitung waktunya untuk membuat seblak kampung itu ya kayak nasi goreng itu terlalu lama, sehingga saya mencoba untuk membuat seblak ini cepat saji, sehingga ada teman yang mengatakan kamu harus memilih antara fresh food atau fast food. Nah, saya maunya fast food deh, nggak apa-apa gitu, karena ini posisinya di mall juga gitu. Nah, pada saat saya memilih fast food, sehingga saya menciptakan kuahnya dipisah agar saya melihat teman-teman tukang bakso, teman-teman bakso itu yang usaha bakso itu kok sehari bisa menjual sampai 500 dan 1000 porsi sehari gitu. Kalau misalkan saya melakukan dengan apa namanya dengan cara yang lama, mungkin sehari saya paling banyak cuma 100 porsi. Mungkin seperti itu perjalanannya dari seblak kampung yang dimasak langsung sekarang menjadi seblaknya yang milenial lah, artinya seperti itu Pak Abi. Ya, mantap. Ya, untuk teman-teman, saya udah pernah diundang Aldi ke restorannya. Waktu itu dalam rangka pembukaan restoran yang ke-8. Jadi sekarang restonya sudah 12 ya, kalau nggak salah. Mau buka lagi di Bandung ya. Di Bandung. Yang di Bandung itu yang ke-13. Ya, yang ke-12 Pak Abi. Ya, ke-13. Nah, luar biasa. Nah, padahal seblak itu setahu saya kan cuma kerupuk dikasih kuah, kan? Yeah. Jadi macam-macam kerupuk dikuahin. Nah itu aslinya seblak itu seperti itu. Karena saya pernah dulu ke Bandung dibeliin seblak itu ada kerupuk merah, kerupuk hijau, kerupuk putih, segala macam. Yeah. Cuma dikasih kuah, kalau saya taunya kuah gulai lah, kuah gulai. Tapi ternyata enak gitu. Jadi berasa sekali rempahnya. Nah, seblak Asgar ini bedanya dengan seblak-seblak yang lain apa nih yang disebut seblak milenial itu apa nih? Seblak milenial itu sebenarnya ya pertama dari kuahnya, seperti yang Pak diajarkan itu dari added value itu positioning. Kalau misalkan kita ke seblak itu kita mau dikenal sebagai apa sih gitu. Nah kita positioningnya itu adalah posisi seblak yang pedasnya luar biasa lah gitu. Jadi tapi apa namanya teman-teman seblakers yang udah nggak kuat pedas juga masih bisa ngerasain juga. Jadi dari level 0 sampai level 5, tapi levelnya itu tangganya tinggi-tinggi nih Pak Bi. Artinya level 0 ke level 1 itu banyak orang yang udah langsung pengen turun lagi gitu. Iya, termasuk saya kuat. Ya, termasuk saya nggak kuat pedes. Oh iya. Nah, kemudian setelah itu kita coba deh bikin sambal yang nggak biasa gitu. Artinya cabenya itu luar biasa. Kalau misalkan kamu mau cari yang sambalnya biasa-biasa aja, di luar sana banyak gitu. Tapi kalau mau cari cabai yang rasanya luar biasa, pedasnya luar biasa, ya sini gitu. Ya kita pengen coba untuk posisinya itu di pedasnya itu dulu Pak Bi. Nah kemudian dari kalau Pak Bi lihat itu itemnya banyak, sekitar ada lebih dari 20 ya. Lebih dari 20 item kita bisa pilih dulu. Kalau dulu itu kalau Pak Bi datang 2 tahun yang lalu misalnya ke saya, mungkin saya cuma tanya Pak Bi seblaknya pedas atau enggak gitu. Tapi sekarang enggak. Pak Bi tanya dulu, Pak Bi mau isinya apa dulu gitu. Jadi
kita memilih isinya sesuai dengan selera kita, kemudian apa baru dimasukkan sambalnya sesuai dengan selera juga, seperti itu Pak. Bedanya mungkin Ya, seperti ya. Eh, ya, kalau saya perhatikan ini kerennya Aldi sudah mempraktekkan lewat Seblak Askar ini marketing 4.0. ya, Marketing 4.0 itu bukan lagi ngomongin produk, bukan lagi ngomongin customer, tapi ngomonginnya adalah co-creation. Jadi buat teman-teman kalau datang ke Seblak Askar, itu dikasih mangkok kosong, terus anu sendiri, milih sendiri. Jadi mengkreasi sendiri apa yang mau dinikmati. Nah ini mungkin tanpa disadari juga oleh teman-teman di sebelah Askar bahwa ini sudah praktek dari sebuah era baru dari marketing yaitu co-creation. Nah ini apa namanya luar biasa. Nah yang berikutnya juga untuk mendistribusikan atau menyampaikan produk ini pada masyarakat, Aldi juga menggunakan communal activation, jadi mengaktifasi sebuah komunitas sehingga uh, produknya itu terdistribusi dengan baik. Nah ini adalah konsep marketing terbaru. Jadi ya, selamat buat Aldi yang sudah menggunakan konsep terbaru. Mungkin juga masih perlu diperdalam lagi ya. betul, betul. Masih Tapi banyak yang perlu belajar. ya, yang ingin saya apa namanya saya garis bawahi adalah ini seblak ini kan makanan orang Garut, asli Garut, Betul. atau makanan orang Bandung lah, orang Bandung. Barat, Kenapa bisa diterima di Jogja? Nah, ini satu. Yang kedua, kalau di tempat lain itu level pedas itu biasa-biasa aja. Jadi kalau orang pesan gitu, apa namanya, mau level berapa? Level satu, itu ngomongnya pelan-pelan. Tapi kalau di sebelah Askar itu kalau level 5 itu kayaknya bangga banget gitu. Level berapa? 5 gitu, wah sampai teriak gitu. Jadi ini apa namanya? Bagaimana bisa menjelaskan kenapa kok bisa menjadi sebuah jati diri hanya karena level 5 dan kemudian itu kejadiannya di Jogja bukan di Bandung gitu. Padahal seblak asli dari Jawa Barat. Silakan Aldi. ya. Jadi memang awalnya itu di sini itu nggak ada apa, jarang sekali mungkin yang namanya seblak itu satu hal yang aneh gitu ya Pak. Pada saat saya belum tahu pasar, saya juga nggak tahu positioning. Pada saat itu saya jualan pertama itu di daerah Wirosaban. Kalau teman-teman Jogja itu pasti tahu. Itu daerah selatannya Jogja gitu. Jadi belakangnya lagi itu udah Bantul gitu. Nah, di situ itu tempat banyaknya warga Jogja asli yang tinggal di sana. Nah, memang pada saat itu kita nggak bisa langsung masuk ke Jogja, apa warga konsumen Jogja langsung Pak B. Yang Hmm. kita lakukan adalah kita mendekat ke teman-teman teman-teman dari Jawa Barat yang ada di Jogja, yaitu rata-rata Hmm. itu sih mahasiswa. Nah, jadi kita mendekat ke tempat-tempat mahasiswa, ternyata banyak sekali mahasiswa di Jawa Barat itu yang kuliah di Jogja. Nah, Hmm. kemudian sebenarnya nggak terlalu banyak pada saat itu kita melakukan promosi, karena saya juga pada saat itu juga masih terbatas mengenai ilmu promosi. Tapi teman-teman dari Jawa Barat ini yang kuliah di Jogja ini selalu didengar gitu loh, selera makannya gitu oleh teman-teman Hmm. di apa sebayanya di Jogja itu. Pokoknya selera ada yang baru yang ditanya itu biasanya teman-teman dari Jawa Barat. Ini enak nggak nih gitu makanan? Atau di Jakarta udah ada belum gitu? Di Bandung belum. Nah, hal itu yang pada saat itu lagi sering terjadi gitu. Jadi timbul brand-brand baru dari luar kota yang selalu ditanyakan itu dari teman-teman Jakarta, teman-teman Bandung. Nah, hal-hal itu yang kita ambil kesempatan buat mm, menaikkan brand itu sendiri gitu. Jadi teman-teman Jawa Barat kita juga dulu kasih apa namanya gift atau kita kasih voucher buat mengajak teman-temannya yang dari luar kota. Nah, setelah itu baru apa namanya
mulai apa namanya udah mulai tahu gitu mahasiswa-mahasiswa dari Jogja ataupun dari daerah-daerah lain, baru kita merambah ke daerah-daerah sekitarnya. Sehingga outlet kita yang pertama di selatan tadi itu sekarang udah banyak yang kenal juga gitu. Jadi warga Jogja yang tadinya apa sih itu seblak, ternyata ya teredukasi dari teman-teman mahasiswa juga gitu. Jadi banyak terbantu dari apa ya namanya Pak B itu namanya promosi dari mulut ke mulut seperti itu. Warm, word Wow, of mouth, ya ya. itu. Jadi Dan strateginya kampung ke kota, dari pinggiran dulu baru masuk ke Jogja. Sekarang cabang yang waktu itu saya datengin di daerah mana itu? yang terakhir Eh, di Bandung itu di daerah Keliningan sama di Bukan, Dago. yang di Maaf? Jogja, yang di Eh, Jogja, yang cabang ke-8 mm-mm. Di Gejayan. itu di Gejayan, itu pusat Ya, kota itu ya. iya, itu pusat kota. Jadi kalau misalkan teman-teman Jakarta itu sering ada hashtag Gejayan memanggil, nah itu daerahnya itu. Jadi di situ apa namanya persimpangan antara UNY, apa namanya ada UKDW juga, kemudian ada UGM, ada UIN juga dekat-dekat situ. Itu banyak sekali kampus dekat situ. Mahasiswa ya, Ya, kebanyakan ya. ya Oke. betul Pak. Nah, ketika saya makan di seblak Asgar, Ya. itu tiba-tiba kesan seblak yang kerupuk dikasih kuah itu hilang sama sekali. Meskipun Hmm. kerupuknya tetap ada, berapa macam kerupuk gitu. Nah, ini ngambil ide dari mana nih kok? Apakah dari masukan teman-teman atau apa? Dan isinya apa? Kalau nggak salah malah bakso juga ada ya di situ ya. Itu Oriental Nah, Food. Oriental Food. Nah, tolong ngasih info ke teman-teman ini apa alasannya kenapa tidak hanya kerupuk sekarang. Silakan. Jadi pertama-tama ide ini adalah ide di mana kita ini pada saat itu terbentur sama masalah waktu. Yang pertama itu kan karena kita jual di mall terbatas dari jam 10 sampai jam 10 malam aja gitu. Nah, di situ kita menghitung kita harus bayar sewanya berapa pertama itu. Kemudian kita punya waktu jualan berapa jam. Biasanya hanya dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Nah, di situ kita kemarin dulu berhitung kalau kita tetap menggunakan konsep dengan seblak kampung yang satu kali masak itu bisa mencapai 10 sampai 15 menit, mungkin kita nggak akan bisa mencapai target itu. Sehingga kita ekstrak gitu antara kerupuk dan kuahnya itu kita pisah gitu. Nah, ide itu ya datangnya dari teman-teman bakso Malang. Nah, artinya begitu baksonya dicemplung, mie-nya dicemplung, dicelup, kemudian langsung dibanjur gitu. Nah, itu habis itu selesai. Sehingga bagaimana kita menciptakan kuahnya dulu gitu. Kuahnya dulu yang kita ciptakan, kalau isinya nanti bisa pakai apa aja. Bahkan sekarang teman-teman lebih dari 30 item sudah tercipta gitu sampai cireng pun dimasukin ke situ enak Pak Bi. Terus kemudian daging tipis yang sering kita temuin di apa namanya sabu-sabu itu dimasukin situ juga enak banget. Jadi apa aja kita ciptakan di situ bagian dari makanan. Jadi ya sebenarnya makanannya isinya apa aja asal kuahnya seblak Asgar luar biasa. Nah seperti itu sih Pak. Posisi. Jadi ini ya apa eh, kata kuncinya di kuahnya ya. Ya, ya betul Pak. Ya. Pertanyaan saya yang menciptakan kuah itu siapa? Eh, ini yang tim kita yang paling royaltinya paling besar bayarannya ini. Itu istri saya Pak. Iya, kalau udah istri udah mentok deh udah. Iya, iya, Ya royalti mau minta berapa aja ya harus nih. Nah, iya. dengan adanya bulan Ramadan ini,
Ini, oh sorry, dengan adanya COVID-19, karena Ramadan ini adanya di COVID-19, itu traffic yang tadinya ke restoran, itu kan otomatis berkurang ya. Tuh. Nah, ini strategi apa yang dilakukan oleh Aldi agar supaya tetap bertahan untuk tetap eksis si apa namanya seblak ini. Silakan. Ya, yang pertama kita lakukan di minggu pertama, jadi kita melakukannya ini bertahap sih Pak Pi. Kita juga nggak akan menyangka kalau keadaan ini akan sedemikian rupa gitu ya. Saya juga nggak terlalu banyak mengikuti info di apa namanya televisi ataupun berita. Tapi kita melakukannya ini yang pertama itu yang tadinya kita punya target bulanan, ini kita rubah menjadi target mingguan dulu Pak Bi. Jadi karena memang wah ini kayaknya baru beberapa hari COVID aja sudah terlalu sangat berdampak sekali gitu. Ya akhirnya target bulanan itu saya rubah sedikit-sedikit. Jadi targetnya mingguan. Oh, ini nggak tercapai lagi, kurangin lagi targetnya. Tidak tercapai juga sampai sekarang akhirnya eh, apa namanya mulai tercapai. Tetapi dengan langkah-langkah yang pertama saya lakukan itu merubah target dine in, saya tinggikan lagi target online-nya. Pertama seperti itu. Nah, kemudian dine in-nya makin lama makin turun lagi, gitu. Makin turun lagi, online-nya makin tinggi. Tetapi kan juga kita sudah bayar sewa, bayar GoFood-nya juga tinggi gitu Pak Bi. Jadi bagaimana ini targetnya itu kalau kita targetnya di sini net, jadi harus punyai margin yang cukup untuk membayar teman-teman yang apa namanya membantu di sebelah asker ini sendiri. Nah, Ya. kemudian kita mencoba untuk membuat produk gitu ya, produk seblak asgar. Bagaimana kita bisa menjemput bola gitu, menjemput bola. Tapi sampai minggu kemarin itu belum berhasil Pak Bi. Akhirnya 2 minggu yang lalu itu kita mencoba untuk udahlah daripada bikin seblak kemasan susah, kita juga mungkin belum ahlinya untuk di frozen food. Kita coba kerjasama sama brand yang namanya Xiaomi dari Asker juga, dari apa namanya dari Garut juga. Nah ini kalau kita lihat itu dia ada brandnya, kemudian kita kasih brand sebelah Asker di sininya. Hmm. Nah di sini kita mulai membuat sedikit apa ya lari ke kolam lain, artinya di sini kita membuat produk di luar seblak gitu, tapi dengan cuan bakso aci, artinya dia masih core-nya masih sama lah, kuah-kuah juga gitu. Dan ini memang udah banyak penggemarnya juga gitu, bakso aci ini gitu. Nah kita tinggal apa namanya merepacking ulang aja. Ya alhamdulillah Pak Bi banyak diterima juga di apa namanya di eh, konsumen, karena memang yang Pak Bi bilang kalau brand udah melekat itu produk apa aja yang kita tawarkan itu biasanya mereka percaya gitu, sehingga banyak yang sekarang mau berdatangan apa namanya produk-produk lainnya ya seperti ini gitu Pak Bi. Nah ini produk ibu saya nih, mau nggak mau masuk ini. Hmm. Jadi saya tulis di Ya, sini ya. angkatan 45 sini. Jadi kalau ada produk undangan spesial ini BBB 45 ini produk ibu saya. Nah itu uh, kita mencoba untuk mencari produk-produk yang memang udah banyak sebelumnya di apa namanya di pasaran yang uh, target marketnya itu memang sampai sekarang ini frozen food itu malah tidak ada penurunan, justru dia malah naik sampai 200% omsetnya. Nah kita coba untuk tarik itu ke sebelah Asker sendiri, kemudian kita repacking gitu. Nah ini produknya sebelah Asker juga nih gitu, tapi karena dia biasa PIRT, MUI kita belum ada, kita mau nggak mau mencantumkan dari apa posisi pembuatnya itu sendiri. Nah Ya. setelah itu mulai banyak berdatangan reseller-reseller. Jadi di 2 minggu yang lalu nih Pak Bi, hampir 50% teman-teman karyawan ini dirumahkan. Nah dari 50% ini udah 2 minggu,
sekarang tinggal 25% lagi Pak Bi yang apa namanya yang dirumahkan gitu. Nah karena mereka juga eh, bisa jualan secara reseller gitu. Jadi teman-teman yang kami rumahkan itu mereka apa namanya bisa Jadi berjualan, reseller ya. bisa berkarya dari rumah juga menjadi reseller. Nah seperti itu. Ya Iya. alhamdulillah Pak Bi apa namanya omsetnya juga mereka lumayan lah gitu, bisa apa namanya sama seperti bekerja di tempat kami pada saat itu. Nah kemudian setelah kita udah dapet apa link gitu, apa artinya udah dapet network, artinya udah tahu reseller seperti apa. Kemudian kan tadinya kita nggak ngerti juga networking seperti apa, reseller seperti apa. Nah, kemudian baru kita mengeluarkan, alhamdulillah nih, minggu kemarin kita udah bisa mengeluarkan seblak asgar kemasan. Nah, seperti ini nih Pak Wi. Nah, dia isinya Ya. Bumbunya sama persis sama yang ada di outlet gitu, tapi sambalnya mungkin kita nggak bisa kasih sambal yang sesuai sama di outlet karena apa namanya kita terbentur sama waktu gitu, apa terbentur sama periode. Nah, periode. Jadi nggak bisa tahan lama kita pakai sambal yang kita pakainya tetap apa namanya sambal bubuk cabai bubuk gitu Pak. Tapi insya Allah rasanya kalau nggak dikasih cabai bubuk itu sendiri rasanya sama persis gitu. Nanti Pak kita kirimkan. Dan dari situ baru mulai apa namanya ada sedikit harapan dari teman-teman untuk bisa melanjutkan ini. Yang mudah-mudahan ini juga bisa menjadi core-nya juga gitu. Jadi selain orang bisa apa namanya bisa makan di tempat, dia juga bisa. Nah bahkan sekarang kita bisa menjangkau sampai ke Pontianak, ke Jakarta juga. Gitu. Ya, ya. Ya, seperti itu Pak.